Nah, saya mau tadi yang saya ceritakan tadi di jalan ya, saya akan menyampaikan apa itu EUA ya, Emergency Use Authorization. Ini tadi yang saya ceritakan bahwa syarat untuk mendapatkan EUA suatu vaksin COVID-19, dia minimum harus mempunyai, suara saya jelas terdengar? Jelas. Jelas ya. Minimum dia mempunyai data uji klinik fase 1 dan 2 dengan pemantauan 6 bulan ya, untuk menunjukkan keamanan dan imunogenisitas vaksin. Pertama tentunya keamanan dulu ya dari fase 1 2. Kemudian data uji klinik fase 3 dengan interim analisis pemantauan 3 bulan untuk menunjukkan keamanan, imunogenisitas dan efikasi dari vaksin tersebut. Nah, tentunya harus dilengkapi juga dengan data mutu yang lengkap dan stabilitas minimum 3 bulan. Nah, ini yang menjadi persyaratan minimum yang diberikan oleh WHO dengan efikasi vaksin minimum 50%. Tentunya harus tetap dilanjutkan dengan melakukan uji klinik sampai 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan kita akan lihat lagi bagaimana reportnya, data terkait dengan data keamanan dan efikasinya. Nah, kriteria persetujuan EUA ini tentunya harus ada penetapan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat dari pemerintah, ya. Kemudian harus mempunyai cukup bukti ilmiah terkait dengan khasiat dan keamanan obat. Ini yang penting ya, ini harus kita pahami bahwa sekalipun dia diberikan dalam skema emergency use authorization, tapi dia sudah harus mempunyai bukti ilmiah terkait aspek khasiat dan keamanannya. Nah, kita tentunya memiliki kajian ya risk and benefit ya. Dalam kondisi kedaruratan ini, risiko apa yang terjadi kalau kita tidak menerapkan vaksinasi dan keuntungan apa yang kita akan dapatkan dengan kita menerapkan vaksinasi. Nah, ini yang harus dibedakan antara vaksin dan obat ya. Nah, ini perjalanan panjang kita melakukan evaluasi terkait dengan vaksin yang sudah kita setujui ya. Bukan berarti kami diburu-buru, kami melakukan suatu tahapan-tahapan untuk melakukan evaluasi vaksin ini, termasuk juga melakukan inspeksi di sarana produksinya di Beijing ya, di Sinovac-nya. Nah, kami juga mengikuti perjalanan ini dilakukan oleh teman-teman kita di Bandung. Kita para peneliti yang dari Universitas Padjadjah dikomandoi oleh Prof. Kusnadi bisa melakukan penelitian atau uji klinik vaksin COVID-19 ini dengan dilakukan. Nah, ini mempunyai keyakinan bagi kita di Badan POM sendiri ya, karena mulai dari desain protokolnya, pelaksanaan kliniknya kami mengawasi terus sampai itu diberikan. Tim evaluator yang untuk mengevaluasi vaksin ini yang dilakukan bersama-sama dalam suatu rapat pleno dengan tim penilai Komite Nasional Penilai Obat yang terdiri dari para expert, ada ahli imunologi, kemudian pediatrician ya, kemudian dari ITAGI ya, International Technical Advisory on Immunization ya. Itu yang selalu bersama-sama kami mengevaluasi khasiat dan keamanan vaksin tersebut. Nah, bagaimana hasil? Ini karena ini sebagian besar tenaga kesehatan ya, makanya kita berbicara lebih kepada hal-hal yang objektif, yang hasil dari yang studi klinik yang ada ya. Untuk uji klinik fase 1 dan 2 dilakukan di Tiongkok. Ada beberapa pertanyaan, kenapa kok di Tiongkok di China tidak melalui uji klinik fase 3? Kita tahu bahwa uji klinik fase 3 untuk
melihat efikasi vaksin bukan di daerah endemiknya masih tinggi. Nah, di Cina sendiri, Tiongkok, dia sudah tidak mempunyai kasus, udah nggak pandemi ya, udah nggak ada, jadi nggak mungkin dilakukan uji klinik fase 3 di sana karena sudah tidak pandemi daerahnya, makanya dipilih daerah-daerah yang pandemi masih tinggi. Nah, tapi Cina melakukan uji klinik fase 1 dan fase 2 ya, untuk melihat keamanan dan untuk melihat keamanan dan imunogenisitas. Ya, imunogenisitas itu kemampuan dari vaksin membentuk antibodi. Ini sudah dilakukan di Cina sampai periode pemantauan bulan. Ya. Kemudian juga melihat keamanannya dari mulai 14 hari, 3 bulan, sampai 6 bulan. Nah, ini dilihat dari hasil studinya, bahwa imunogenisitas dari vaksin ini untuk sampai 6 bulan itu masih ada sekitar 77,9% ya subjek yang mempunyai peningkatan antibodi yang masih tinggi ya. Ini dari 6 bulan pengamatan. Nah, kemudian bagaimana studi di Indonesia sendiri? Nah, yang dilakukan oleh teman-teman di Bandung ya, di Unpad itu mereka melakukan penelitian uji klinik untuk melihat khasiat keamanan dari vaksin ini. Keamanannya pasti ya sudah dilihat bagaimana reaksi efek sampingnya setelah 14 hari pemberian suntikan, kemudian 3 bulan ya, kemudian nanti dilihat sampai long term ya, sampai 6 bulan, sampai 1 tahun. Sebelum kita melihat efikasi, pertama-tama tentunya vaksin itu kita harus melihat dulu daya imunogenisitasnya, ya. Bagaimana respon imunnya? Respon imunnya diukur pada hari ke-14 setelah pemberian suntikan yang kedua dan diukur ke 3 bulan setelah pemberian suntikan yang kedua. Selain kita mengukur respon imun dalam bentuk peningkatan IgG ya, kita juga melihat antibodi netralisasi, bagaimana antibodi tersebut dapat menetralisasi virusnya tersebut. Nah, untuk imunogenisitas ini sampai dengan 3 bulan itu masih menunjukkan persentase masih cukup tinggi, yaitu 99% masih mempunyai respon imun yang baik pada 3 bulan setelah penyuntikan. Kemudian juga di 14 hari setelah penyuntikan, kenaikan antibodi itu mencapai 23 kali lipat daripada baseline-nya, rata-rata kenaikannya ya. Nah, ini untuk suatu ukuran vaksin ini sudah cukup baik. Yang sebagai faktor prediksi dia akan memberikan efikasi perlindungan kepada orang yang mendapatkan. Nah, untuk efikasi vaksinnya yang kemarin kita umumkan adalah sebesar 65,3%, itu dihitung pada 25 kasus. Kemudian kita lihat dari 25 kasus orang terinfeksi dari subjek uji klinik itu berapa yang dari kelompok vaksin dan berapa yang dari kelompok placebo. Ya, itu kita hitung. Hitungannya menggunakan person years atau incident rate dalam 1 tahun dan didapatkan 65,3%. Nah, tentunya pemahaman-pemahaman terkait dengan efikasi vaksin ini yang perlu kita sebagai tenaga kesehatan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang tidak memahami apa sih efikasi vaksin, kemudian bagaimana kalau efikasinya 65%, malah ada yang mengatakan vaksin yang tidak manjur gitu ya. Kita harus mengubah paradigma bahwa vaksin itu bukan obat. Kalau obat ya harus manjur ya, ini banyak apoteker ya, ini ada Prof. Daryana segala ya, kalau obat ya harus manjur gitu ya, harus bisa menyembuhkan karena diberikan pada orang sakit gitu. Nah, kalau nggak manjur nanti nggak sembuh ya berbahaya, orangnya bisa meninggal atau ya pokoknya berbahaya lah ya. Tapi kalau vaksin ini kan diberikan kepada orang yang sehat gitu. Jadi manakala kita mendapatkan vaksin dengan efikasi 65,3%, berarti kita mempunyai probabilitas masih ada untuk tertular virus sebesar 35% ya. Gampangnya kalau ada 65 terproteksi, yang 35 tidak terproteksi begitu kan.
Ya, makanya kita masih tetap harus menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan meskipun kita sudah divaksin. Even itu vaksinnya mempunyai efikasi 90%, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Karena kan kita tidak tahu apakah kita masuk yang kelompok 90% apa masuk yang kelompok 10% setelah divaksin itu. Ya. Nah, memang ada studi-studi klinik yang ada dijalankan di Turki dan Brasil ya. Brasil ini cukup kontroversi ya, cukup membuat orang bingung ya. Pertama dia mengumumkan 78%, kemudian tiba-tiba keluar pengumuman dia 50,4% dan sebagainya. Nah, sebetulnya vaksin efikasi ini adalah perhitungan statistik ya, yang bisa saja kita melihat dalam kelompok mana dia dilakukan ya uji kliniknya. Nah, kemarin yang dia mengumumkan 78% itu Brasil, dia mengeluarkan subyek-subyek yang OTG, yang very mild disease. Nah, itu dia keluarkan gitu. Nah, kemudian setelah dihitung kembali, dimasukkan kembali yang mild disease itu dapatnya malah justru lebih rendah ya. Kita tidak perlu pusing dengan politiknya orang Brasil yang dalam hal ini penuh tekanan dengan perdebatan antara Amerika dan Cina di Brasil itu sangat kuat ya politiknya. Kita confidence dengan hasil kita yang ada di Indonesia dari hasil uji klinik yang kredibilitas dan integritas datanya dapat dipercaya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya, imunogenisitas yang kita lakukan adalah peningkatan antibodi dan netralisasi antibodi dengan geometrik mean titernya 23 kali lipat peningkatannya rata-ratanya dari baseline-nya. Nah, efikasi itu banyak pertanyaan. Apakah efikasi itu bisa berubah nanti setelah uji kliniknya dilanjutkan sampai 6 bulan? Bisa, Pak, bisa sekali ya. Karena efikasi itu adalah hitungan dalam ranah uji klinik, ya. Tetapi yang paling penting adalah efektivitas nantinya yang kita lihat. Keberhasilan dari program vaksinasi ini di masyarakat, seberapa besar program vaksinasi ini akan dapat menurunkan angka kejadian infeksi di masyarakat. Ya, sekarang berapa persen kita? 2%, 3% ya mungkin ya. 3%, nanti kita akan mengharapkan ini akan turun ya, positivity rate-nya di masyarakat tentunya. Ini saya tidak usah terlalu banyak menjelaskan bahwa Badan POM dalam hal ini sudah diakui oleh WHO sebagai regulatori obat yang kuat ya, sehingga kita dapat dipercaya untuk melakukan evaluasi vaksin-vaksin. Nah, tentunya setelah itu juga proses pendistribusian menjadi pengawalan dari Badan POM, termasuk juga nanti pemantauan KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi ini juga sangat penting. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar bahan diskusi kita malam ini. Monggo silahkan Pak Stefanus, Nova kalau mau meneruskan diskusinya. Oke, baik, terima kasih Bu Rizka untuk paparannya. Ini sebenarnya banyak sekali ya pertanyaan yang udah titipan dan di chat juga sudah banyak sekali. Tadi terkait yang ini sudah dijelaskan ya Bu ya, yang di Brasil itu menjadi bahan ini ya, diskusi banyak sekali di media dari 78. Oke, ini saya lihat di chat ya. Menjadi 50. Yeah. Itu mana? Orang kelihatannya semakin bertanya-tanya ya, kenapa kok bisa turun gitu ya. Dan mungkin ini perlu lagi Bu, kenapa sih artinya sampai ke arah mentok ya 50% gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang ini bisa jadi ya lebih yakin lah. Ya, saya boleh jelaskan ya terkait dengan perhitungan itu, tapi itu semua haknya dari otoritas obat di masing-masing negara ya. Definisi yang dihitung untuk melihat efikasi itu adalah orang yang terinfeksi dan bergejala, bukan hanya OTG saja, jadi harus bergejala. Seperti penelitian yang di Bandung itu pada orang-orang yang bergejala itu akan dilihat mana yang
dari kelompok vaksin dan mana yang dari kelompok placebo. Nah, di Brasil itu dia mendapatkan kasusnya 200 lebih ya. Kemudian dilihat lagi, dipisah-pisahkan lagi antara yang gejalanya berat, gejalanya sedang, dan yang gejala ringan dan yang OTG. Nah, manakala dia menghitung hanya gejala berat dan gejala sedang saja, termasuk gejala ringan juga, itu didapatnya 78%. Tetapi manakala dia memasukkan juga yang asimptomatik atau OTG tadi, dia dapat vaksin efikasinya 50%. Nah, ini yang saya juga nggak tahu kenapa kok regulatori obatnya meminta memasukkan yang OTG tadi, yang tidak bergejala tadi, itu dari masing-masing pemerintahnya ya. Yang jelas sih kalau saya boleh menyampaikan kepada teman-teman nakes di sini, bahwa kita mempunyai keyakinan dari hasil uji klinik kita yang di Bandung. Ya, hasil uji klinik kita yang di Bandung itu saya mengapresiasi ya teman-teman di Unpad itu sangat menjalankan uji klinik tersebut sesuai dengan kaidah GCP, mempunyai compliance ya terhadap GCP dan integritas datanya juga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita forget lah dengan yang ada di Brasil dan di mana, karena sebetulnya kalau teman-teman mau lebih kritis lagi membaca jurnal dan sebagainya, ya itu tidak ada yang ideal sebetulnya ya. Tapi kita dalam kondisi pandemi, sekali lagi kita menghitung kajian risk benefitnya ya. Dengan menggunakan vaksin dengan efikasi 65%, kita dapat menurunkan 65% angka kejadian. Kalau taruhlah sekarang kita sudah angka kejadian infeksinya 800.000 ya. Diharapkan dengan adanya vaksin ini kita dapat menurunkan sampai tinggal 300-an ya, mungkin orang nantinya akan terinfeksi dan lama-lama tentunya akan habis begitu. Oke. Baik, sebenarnya kesimpulan dari itu hanya perhitungan statistik. Kenapa, ya, Mas? Kalau dari hasil dari Brasil itu kan sebenarnya kalau kita baca kesimpulannya kan 100% bisa melindungi mengcover yang mild sampai yang berat ya kalau nggak salah ya. Itu kesimpulan dari klinik. Iya. Yang berat 100%. Yang mild to moderate itu 78% itu. Nah, ya. Ya, jadi sebenarnya itu yang ya, masing-masing regulatornya bisa menyetujui dengan. Kenapa, Mas? Ya sebenarnya yang di kita juga kan lebih banyak. Yang penting kan yang sedang dan berat, yang bergejala ya, yang parah itu yang. Iya. Yang penting harus bergejala, bukan OTG. Ya, oke. Baik, ya kadang-kadang ya media kita dan kita jadi kepo ya, serba pengen tahu semua. Padahal sebenarnya kalau kita bisa amati ya, kita sebenarnya kalau untuk obat dan sebagainya kita biasanya kan ya ikutin sajalah apa yang Badan POM sudah izinkan ya. Tapi kan sekarang agak beda sedikit, jadi semua masyarakat pengen tahu, kepo aja semuanya. Jadi yang penting pemahamannya bahwa paradigmanya obat dengan vaksin berbeda ya. Kalau obat ya memang harus 100% bisa menyembuhkan gitu ya. Kalau vaksin kan jadi masyarakat pun merasa bahwa itu angkanya harus 100%. Jadi kalau kayak obat gitu kan, wah. Padahal itu kan lain. Makanya jadi karena pemahamannya yang agak kurang ya akhirnya kita jadi tugasnya menambah mengedukasi dulu. Iya, betul. Oke, mudah-mudahan teman-teman di sini nakes juga bisa menyampaikan ke lingkungan sekitarnya nanti ya bagaimana menyebarkan, karena ini tugas kita akhirnya menjadi memberikan pemahaman ya. Nah, takutnya keliru kan mereka baca dari media ya. Iya. Oke. Selanjutnya ya Bu ya, karena ini kan ada vaksin itu bukan hanya Sinovac saja, ada 6 yang sudah di-approve ya oleh Kemenkes, dan kelihatannya kan yang paling disorot itu adalah vaksin Pfizer dan Moderna, ya, yang orang selalu terkecoh dengan efikasi yang 90 dan 95%. Masih.
Saya masih webinar, Mbak. Sebentar ya. Nah, ini kan kalau kita melihat angka kita sekarang kritisi dari KIPI-nya, Bu ya. KIPI-nya Moderna dan Pfizer itu kan angkanya tinggi, sekitar 4% efek sampingnya. Yeah. Kan untuk Sinovac ini uji coba di Bandung itu kan kalau nggak salah hanya 0,1%, betul nggak? Atau di bawah 1%. Halo? Halo? Iya. Saya ingin membandingkan begini, Bu. Kalau kita sekarang kan dari aspek keamanannya atau efek samping. Mungkin Nova suaranya kurang keras dikit ya. Dari sisi efek samping atau keamanan, Bu, kalau kita membandingkan dengan yang disorot oleh masyarakat kita dengan vaksin Moderna dan Pfizer yang kalau saya baca dari jurnal atau penelitiannya kan mereka KIPI-nya sendiri sampai 4%. Sedangkan Sinovac di Indonesia itu kan kurang dari 1%, bahkan 0,1%. Nah, 0,1 sampai 1% ya. Jadi efek samping itu ada bermacam-macam di semua organ dikumpulkan. Nah, itu range-nya antara 0,1 sampai 1%. Nah, mungkin Ibu boleh menjelaskan nggak, Bu, sedikit tentang perbandingan efek samping antara Sinovac dengan yang Moderna dan Pfizer yang sampai 4% kalau nggak salah. Dan bahkan tadi saya baca di berita vaksin Pfizer itu di mana ya, Denmark atau di apa tadi ada sampai kejadian sampai meninggal. Di Norwegia ada kejadian meninggal sampai berapa belas gitu ya. Nah, ini 23 orang ya, Bu. Mungkin ini bisa Ibu jelaskan sedikit tentang bagaimana membandingkan ini supaya masyarakat kan supaya tidak cenderung ke arah situ ya, karena PG-nya yang itu. Sebetulnya sih gini ya, sebetulnya selama vaksin itu sudah di-approve oleh regulatornya, harusnya dia sudah memenuhi standar keamanan dan khasiatnya ya. Saya kebetulan kami belum menerima dokumen uji kliniknya yang lengkap dari Pfizer maupun Moderna maupun AstraZeneca ya, kita belum menerima dengan lengkap dokumennya itu. Jadi saya tidak bisa mengatakan bagaimana kondisinya di Pfizer. Nah, yang saya bisa menceritakan adalah bagaimana kondisinya di Sinovac, karena kita mengikuti uji kliniknya dan kita mengevaluasi datanya lengkap. Ya. Oke. Baik, informasi aja, Dr. Dirga udah masuk, jadi kita bisa join bertiga. Oh ya. Oh, boleh banget. Silakan, Dr. Dirga. Ini masih banyak. Sambil saya jawab pertanyaan yang di chat ya. Saya yang di chat saya jawab pakai chat juga ya. Selamat malam, Dr. Dirga. Selamat malam, Dr. Dirga. Tunggu. Oh, itu belum nggak bisa di unmute itu. Dr. Dirga minta di unmute dari host. Udah saya bisa. Tadi juga nggak bisa di unmute. Aman, Dok? Ya. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum. Ada Bu Rizka, Mas Nova, Mas Basra. Waalaikumsalam, Dok. Selamat malam. Malam. Ya. Tadi kita sudah mulai, Dr. Dirga, dan saya lihat di chat itu banyak sekali ya. Saya juga jadi bingung baca yang mana. Jadi mungkin dari Dr. Dirga ada mungkin apa yang disampaikan dulu mungkin supaya menjadi bahan diskusi. Iya, teman-teman, tadi pagi alhamdulillah saya sudah menerima vaksinasi ya, vaksin yang pertama, suntikan yang pertama. Ngantuk nggak, Dok? Ngantuk nggak? Banyak yang ngeluh ngantuk loh, Dok. Kalau saya lapar, Bu. Oh, lapar, ada. Memang di reportnya memang ada yang increase type, bener, Dok? Ada di reportnya. Meningkatkan nafsu makan. Saya kebetulan saya sehari-hari merawat pasien COVID sudah sejak dari bulan Maret, jadi memang termasuk prioritas nakes ya. Tadi pagi sudah menerima, alhamdulillah lancar ya. Malam ini sampai malam ini juga nggak ada apa-apa ya, nggak ada pegel, nggak ada demam ya. Tadi kalau lapar mungkin emang belum makan jadi mungkin lapar. Iya. Tadi saya sempat ngikuti sedikit tadi pertanyaan-pertanyaan terakhir ya sebenarnya tadi. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa
kalau Bu Rizka ini mewakili regulator, jadi kalau ngomong itu banyak rambu-rambunya kan. Nah, sementara kalau Iya, saya itu, betul. kalau saya ngomong apa adanya berdasarkan keilmuan gitu, dan saya memang bicara atas nama pribadi, tidak mewakili institusi manapun ya. Jadi sekarang fokus kita pada vaksin Sinovac saja, karena yang saat ini tersedia hanya itu ya. Saya selalu bilang, satu, vaksin ini sudah dapat approval ya, EUA dari BPOM. Artinya apa? Soal keamanan dan efektivitas itu udah selesai gitu ya. Udah dipastikan aman dan efektif. Karena EUA itu adalah hasil kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawabnya nggak main-main ya. Dan reputasi BPOM kita itu terkenal ya, bukan cuma galak di dalam negeri, tapi juga secara regional atau secara global ya. Kebetulan saya sejak dulu juga mengikuti soal approval vaksin-vaksin yang sebelumnya juga ya, prosesnya sangat ketat. Jadi saya sangat percaya dengan hasil kajian atau hasil kerja dari BPOM kita gitu. Yang kedua, soal efikasi nih ya, soal efikasi 65,3% itu kalau orang ujian itu kayak hampir nggak lulus gitu ya, seakan-akan ya, jadi udah hair gitu. Tapi itu cara berpikir yang salah, saya bilang. Ya. Jadi saya sudah kita hitung dengan angka 65,3%. Itu artinya apa? Orang-orang yang divaksinasi memiliki kemungkinan ya atau risiko hampir 3 kali lebih rendah ya untuk mengalami COVID yang bergejala dibandingkan dengan orang-orang yang tidak vaksinasi. Saya ulangi, risikonya 3 kali lebih rendah, dan itu ada hitung-hitungannya. Nah, 3 kali, dan risiko untuk mengalami kematian itu jauh lebih rendah lagi, gitu. Nah, 3 kali pada masa seperti ini, pada masa pandemi itu dampaknya sangat besar. Ya, setidak-tidaknya satu, memberikan perlindungan pada diri kita sendiri, diri pribadi. Ya, yang kedua, kalaupun kena COVID, ini COVID-nya diharapkan COVID yang ringan kalau sampai kena. Sehingga apa? Sehingga tidak atau mengurangi beban pelayanan di rumah sakit, nggak harus dirawat gitu maksud saya, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita bicara tentang dampak terhadap komunitas ya atau populasi gitu. Itu sih mungkin. Dan ditambah lagi vaksin ini sudah dapat, alhamdulillah dapat status halal, suci dan thaib dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi udah selesai. Jadi pesan saya teman-teman, tidak ada keraguan ya, saya sebagai vaksinolog menyatakan tidak ada keraguan terhadap vaksin ini. Bila teman-teman sudah dapat jadwal, dapat giliran, maka nggak ada alasan ya, gunakan vaksin yang lebih dulu tersedia agar kita sesegera mungkin terlindungi. Itu mungkin pembukaan dari saya. Oke, silakan Mas Pasra. Ada dari Mas Pasra. Aduh, udah Mas Nova. Aduh, Dokter Rizka, Bu Rizka dan Dokter Dirga nih. Jadi sebenarnya kalau dari sisi EUA udah clear Ibu ya. Tadi udah dijelas banget intinya, dan Dokter Dirga udah disimplifikasi juga ya. Sebenarnya nggak usah ambil pusing gitu. Kalau udah ada EUA tuh udah clear, aman dan efikasi. Nah, ini yang sebenarnya agak lagi rame nih Dok. Ini sekarang semua orang lagi bahas diskusi nih efikasi itu ya, dibanding-bandingin gitu ya. Nah itu sebenarnya penting nggak sih Dok dibahas gitu? Atau memang sebenarnya udah merem aja nih jadi gitu? Jangan merem aja ya, kita harus ya menjadi pintar bersama-sama ya, tetapi juga nggak boleh keblenger. Ada bagian-bagian yang memang itu wilayahnya para ahli, tetapi kita sebagai masyarakat awam juga berhak untuk dapat gambaran ya. Jadi gini, kalau ada vaksin A efikasinya 90% ya, lalu ada vaksin B efikasinya 80% ya. Apakah vaksin A otomatis lebih bagus daripada vaksin B? Jawabannya tidak. Karena angka 90, angka 80% itu didapat dari konteks uji klinis. Di mana setiap uji klinis itu punya desain, punya protokol, punya konteks yang berbeda-beda. Ya, kita baru bisa menyatakan vaksin A lebih baik atau lebih efektif daripada vaksin B kalau kita adakan studi head to head, diadu ya, dalam satu studi yang sama, sebagian orang pakai vaksin A, sebagian orang pakai vaksin B, lalu nanti dilihat hasilnya. Dan sampai sekarang studi itu belum ada.
Jadi bukan berarti vaksin yang efikasinya 90% lebih bagus daripada 80%, belum tentu. Demikian. Itu. Oke, berarti ini nih yang jadi masalah nih ya di media sosial ini kan semua dibanding-bandingin dan ditabel-tabelin nih dok ya. Oh berarti secara ilmiah itu Ya, tidak bisa seperti itu ya. Jadi itu nggak bisa. kontekstual ya. Nah dok ini banyak banget nih, masih banyak banget di daerah-daerah tuh juga nanya sama kita semua nih di sini. Nanya sebenarnya do and don'ts-nya Sinovac ini apa gitu. Jadi di daerah tuh masih bingung sebenarnya haluan besarnya tuh apa sih gitu. Jadi siapa yang bisa di Sinovac gitu, siapa yang nggak bisa Sinovac. Nah, gitu. Gimana, Ya. dok? Sebelum saya menjawab itu, saya ingin menyampaikan sebelum saya lupa ya. Jadi, vaksin Sinovac ini dikembangkan dengan teknologi atau platform yang disebut inactivated ya. Ini adalah teknologi yang konvensional, tradisional ya, teknologi kuno gitu. Keuntungannya ya, teknologi ini yang paling banyak kita gunakan, paling lama kita gunakan, termasuk untuk membuat vaksin-vaksin yang selama ini sudah puluhan tahun kita gunakan untuk anak-anak kita. Sehingga untuk masalah safety, keamanan, justru teknologi ini yang paling aman, yang punya rekam jejak paling panjang dalam hal keamanan. Itu satu. Tetapi memang kelemahannya adalah efikasinya cenderung lebih rendah. Dan kita udah tahu, sejak awal saya sudah memperkirakan efikasinya sekitar 60-70%, maksimal 80%. Dan itu semua bisa dilihat dari sejak awal penelitian gitu ya. Jadi angka-angka itu sebetulnya secara keilmuan itu bisa diduga. Sebaliknya, vaksin-vaksin dengan platform mRNA seperti Pfizer, Moderna, itu adalah teknologi yang amat sangat baru yang belum pernah dipakai pada vaksin sebelumnya. Itu sehingga terus terang untuk jangka panjangnya kita belum tahu profilnya seperti apa. Nah, dalam membuat vaksin itu mirip-mirip sama investasi ya, high investment, high return gitu. Jadi kalau kita bikin vaksin, kita selalu balancing antara safety sama efficacy. Kalau kita buat vaksin selalu menyeimbangkan antara keamanan dan efektivitas. Vaksin-vaksin yang efektivitasnya sangat tinggi itu cenderung memiliki safety profile yang atau punya masalah sedikit pada masalah keamanan. Saya nggak bilang tidak aman, tidak ya. Oleh karena itu lagi-lagi terbukti dari penelitian diketahui efek sampingnya Pfizer, Moderna itu lebih tinggi ya adverse event-nya daripada vaksin Sinovac. Jadi itu semua sudah dipelajari dan memang seperti itu karakternya. Oke, tadi menjawab pertanyaannya Mas Basra ya. Jadi di lapangan vaksinator, teman-teman yang menyuntikkan tenaga kesehatan itu udah dibekali pelatihan. Dan kami seragam semua ya, panduannya menggunakan juknis ya, petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Di situ ada 16 item ya, 16 checklist sebelum saat orang datang hari H mau suntik, dia akan ditanya screening. Kalau ada satu poin dari 16 itu yang positif atau yang terpenuhi, maka vaksinasinya ditunda. Gitu. Itu kira-kira, Mas. Oke, berarti sebetulnya itu udah prinsip ya. Itu di juknis itu nggak ada yang lain gitu ya. Itu udah konsensus, udah kesepakatan ya dok ya. Nah kalau pertanyaannya, kalau penyakit saya nih nggak ada di juknis itu gimana dok? Nggak ada pertanyaannya di juknis itu tuh misalnya. Apa misalnya? Rasanya nggak mungkin karena itu juknis itu sudah mengcover semuanya. Kemarin ada saya lupa apa saluran. Ada yang nggak ada di sana kemarin dok, tapi ada di rekomendasi PAPDI. Saya lupa kemarin penyakit tertentu ada yang nggak masuk. Itu gimana dok skenario? Berarti apakah karena di bawah ada tulisan kalau ada penyakit yang tidak tertentu konsultasikan ke dokter terkait gitu di juknis. Nah itu referensinya kemana tuh dok? Sekali lagi di lapangan kita untuk keseragam ini kan kita bicara program vaksinasi kan dari Aceh sampai Papua gitu kan, sehingga harus ada keseragaman di lapangan. Maka panduannya adalah juknis. Rekomendasi dari PAPDI itu sifatnya adalah rekomendasi atau kajian ya yang dapat digunakan untuk bahan kajian baik oleh Kemenkes, mungkin BPOM, mungkin yang lain. Tetapi di lapangan kita menggunakan juknis untuk keseragaman ya. Sehingga memang nanti gatekeeper-nya ya atau yang menentukan seseorang layak divaksinasi atau tidak adalah petugas di hari H di tempat. Untuk tadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tidak ada ya.
Jadi petugas di lapangan berwenang menyatakan Anda layak atau harus ditunda untuk vaksinasi. Demikian. Oke, makasih banyak dok. Berarti nih, teman-teman semua jangan takut divaksinasi karena semuanya sudah disiapkan secara sistem dok ya. Dan untuk screeningnya, saya dulu tuh tabelnya bentuknya tabel aja dok ya, simple ya, 1 sampai 14 kalau nggak salah ya. Ya, jadi ini tadi saya cerita nih, hari ini kan saya udah vaksinasi kan, jadi saya bisa cerita ya. Nanti itu videonya bisa dicek di Instagram dan Twitter saya, Dirga Ramli ya. Jadi saat datang ya, pertama kan kita harus terdaftar dulu di aplikasi ya, di Peduli Lindungi itu, lalu akan dapat SMS ya, lalu akan dapat barcode ya, tiket vaksinasi yang ada barcode-nya. Nah, lalu kita datang pada hari yang telah ditentukan dan tempat yang ditentukan. Lalu kita akan tunjukkan tadi tiket vaksinasi tadi, dan kalau betul memang nama kita sudah terekam pada hari itu. Jadi petugas tahu tuh waktu daftar, ini Dirga hari ini sudah terdaftar, namanya ada di aplikasi P-Care namanya ya, P-Care. Dah. Setelah dicocokkan dengan tiket dan KTP, pindah ke meja kedua, yaitu meja screening. Ya. Nah, disinilah diukur tekanan darah, diukur suhu demam apa tidak, dan ada pertanyaan checklist tadi yang 16 item tadi. Dan itu semuanya dari komputer semua ya. Kalau di Jakarta bisa udah di komputer. Kalau ada satu yang tidak terpenuhi, berarti Anda nggak boleh vaksinasi. Tapi kalau semua yang memenuhi syarat, maka Anda vaksinasi. Lalu setelah itu pindah ke meja 3, yaitu Anda divaksinasi, menerima vaksinasi. Lalu setelah vaksinasi, Anda pindah ke meja 4 untuk observasi. Setelah suntik, 30 menit nggak boleh pulang. Untuk memantau adakah reaksi alergi atau tidak. Setelah 30 menit nggak ada apa-apa, aman semua, diperiksa, maka Anda diberikan kartu atau sertifikat untuk vaksinasi, dan langsung dapat SMS reminder bahwa 14 hari lagi adalah vaksinasi yang berikutnya, yang kedua. Gitu alurnya. Oke, berarti sebenarnya cukup mudah dan simpel dok ya. Dan sekarang dokter nafsu makannya meningkat. Nafsu makannya meningkat dok. Dok, ini ada pertanyaan nih nanti Mas Nova bisa ditanyakan ke Bu Rizka juga ini. Ini pertanyaan yang cukup sering nih dok sebenarnya. Tapi mungkin dokter dari sisi klinis, nanti Bu Rizka dari sisi regulasi. Siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan saat pelayanan? Ketakutan ini, keraguan ini. Sudah ada panduan ya yang terakhir ya dari surat atau keputusan Kementerian Kesehatan ya dengan sangat detail menegaskan bahwa bila ada hal-hal yang tidak diinginkan ya terjadi akibat dari vaksinasi ini ya, dan dengan catatan nih dokternya memang melakukan dengan benar, artinya nyuntiknya sudah benar, semua sudah benar, maka tanggung jawab itu ada pada pemerintah. Ya, jadi kita tahu bahwa hal-hal yang tidak diinginkan setelah vaksinasi namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan kita tahu bahwa KIPI ini mayoritas hanya bersifat reaksi lokal ya, kemerahan, ya, nyeri gitu. Tapi tadi kalau terjadi KIPI yang berat, maka itu akan dilaporkan. Ya, di setiap daerah ada yang namanya Komda, Komite Daerah KIPI. Di nasional ada namanya Komite Nasional KIPI. KIPI itu tadi, keluhan tadi akan dikaji. Karena tidak semua KIPI itu punya hubungan sebab akibat dengan vaksinasi. Ya, misalkan tadi saya bilang, saya habis suntik kok saya merasa hari ini saya lapar mulu gitu. Belum tentu itu ada hubungan sebab akibatnya dengan vaksinasi. Bisa jadi itu ada hubungan waktu. Mungkin aja emang hari ini saya makannya kurang atau telat gitu ya. Dan kalau itu terjadi, terutama KIPI yang berat, itu dan ada konsekuensi perawatan, itu semua ditanggung oleh negara. Gitu. Oh. Oke, berarti ini emang bukan ini juga dok ya, emang bukan program baru lah imunisasi Indonesia ya, jadi udah ada. Betul, kita udah puluhan tahun udah jalan ya, betul. Dan emang model inactivated sekali lagi ini merupakan model konvensional ya, yang sudah teruji. Keamanannya. Baik, Mas Tova, gimana Mas Tova? Mau dilempar ke Bu Rizka? Oke, ya, tapi sebenarnya ada pertanyaan yang sama, karena nakesnya khawatir gitu, minta payung hukum gitu, padahal sebenarnya nggak masalah ya, udah biasa menyuntik, ya, kok takut gitu ya. Nah ini mungkin pertanyaan buat Bu Rizka nih Bu. Jadi selain itu kan ada vaksin lain ya, itu bagaimana dengan nanti izinnya gitu, bagaimana Badan POM menangani izin-izin untuk vaksin lain. Karena kan
yang ini ada uji klinisnya, yang lain enggak? Itu pertanyaan teman-teman ada. Ya. Ya, sebetulnya secara regulasi di Indonesia untuk vaksin maupun obat yang akan didaftarkan, apakah itu mendapatkan izin edar ataukah itu IUA, tidak harus melakukan uji klinik di Indonesia. Kita dapat menerima report hasil uji klinik yang dilakukan di luar negeri, ya, di negara pembuatnya. Selama report tersebut lengkap, jelas, dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan, dan kalau ada pertanyaan yang kurang jelas kita bisa menanyakan kembali. Ya, jadi tidak ada ketentuan harus uji klinik di Indonesia. Tetapi standarnya sama, bahwa harus memenuhi kriteria efikasi minimum sekian, kemudian lama pemantauan, fase 3 interim analisis 3 bulan berupa data, imunogenisitas, keamanan, dan efikasi. Kemudian fase klinik, uji klinik fase 1 dan 2-nya dengan pemantauan 6 bulan, itu semua harus ada, standarnya sama. Nah, keuntungannya tadi yang dari awal saya bilang, ya, kita nggak usah pusing deh dengan data di Brasil, dia ngomong 78 jadi 50, mau jadi berapa, yang penting kita sudah punya data efikasi dari uji klinik yang ada di Indonesia, dan itu benar-benar validitas dan integritas datanya bisa kita pertanggungjawabkan, ya. Dan itu apresiasi sekali buat teman-teman kita di Bandung yang sudah melakukan hal tersebut, ya. Kita punya kebanggaan lah dengan hal tersebut, ya. Oke. Baik, jadi itu juga masih on proses berarti nanti untuk izin yang vaksin dari Sinovac, apalagi ya, AstraZeneca, proses ya Bu ya? Sejauh ini yang sudah melakukan registrasi dan memberikan data adalah dari AstraZeneca, meskipun belum lengkap. Pfizer katanya mau memberikan data, sampai sekarang kami belum menerima datanya. Ya, jadi prinsipnya kita tetap memberlakukan bahwa semua harus memberikan data lengkap kepada kita. Bukan berarti kalau sudah dapat di sana dan di sini, terus kita bisa langsung menyetujui, kita tetap harus mengevaluasi. Ya, seperti yang Dr. Dirga bilang, tanggung jawabnya berat untuk memberi persetujuan ini. Gitu. Ya, jadi kalau kita di apoteker kan sudah biasa Bu ya, bahwa obat apapun dari luar kan seperti itu tetap dapat izinnya di sini gitu ya, walaupun ya uji kliniknya di sana ya. Nah, mungkin ini karena masyarakat kita perlu pemahaman, ya kita coba tanyakan dulu. Oke, kemudian ini juga saya ada pertanyaan yang mungkin saya nggak tahu Bu Rizka atau ada tidak. Jadi kan vaksinasi ini kan 2 dosis ya, hampir semua vaksin kalau nggak salah 2 kali ya, untuk full dose ya. Nah, ya, sejauh ini yang mengembangkan semua 2 kali ya, rata-rata 2 kali ya. Jadi itu kan sebenarnya untuk supaya terbentuk sistem imun yang optimal ya di dalam tubuh kita ya secara mandiri. Nah, kemudian ada pertanyaan adalah sampai kapan ini akan ada, kan vaksinasi suka ada, kalau dulu kita waktu kecil nanti booster. Ada boosternya. Ini kapan pertanyaannya nih? Mungkin bisa dijelaskan, mungkin untuk vaksin Sinovac atau vaksin lain mungkin beda-beda karena platformnya berbeda atau gimana? Ini yang putus-putus saya apa tempatnya Mas? Oh, putus-putus ya? Saya dari Ibu. Mohon maaf. Oh, dari saya ya? Oke. Dari Dr. Dirga dulu, mungkin ada pengalaman. Oh iya. Monggo silahkan Dr. Dirga. Ya, jadi jawabannya pertanyaannya berapa lama durasi proteksi vaksin COVID yang ada termasuk Sinovac ya? Jawabannya belum diketahui dengan pasti karena penelitiannya masih akan terus berjalan ya, diikuti ya. Tetapi kita tahu bahwa sebagai gambaran ya, orang yang sakit COVID ya, itu durasi proteksi kekebalannya itu bertahan sampai 8 bulan at least ya, mayoritas. Tentu ada yang ada yang lebih singkat ya. Ini 8 bulan masih diikuti lagi, tetapi dugaannya ini akan bertahan 1-2 tahun. Kita mengharapkan durasi proteksi vaksin COVID setidak-tidaknya sekitar segitu, 1-2 tahun, dan kita harap vaksinasi yang pertama kali ini selesai, maka pandeminya udah selesai. Jadi nggak perlu nanti diulang lagi gitu. Demikian.
Oke. Oke. Mas Iya. Nova, Ya. Saya mau melengkapi Ini ada- sedikit jawaban Dr. Dirga ya. silakan, Ibu. Jadi benar seperti yang disampaikan oleh Dr. Dirga tadi, ini kan penelitian belum selesai. Tadi yang kami sampaikan ada pengukuran imunogenisitas tadi. Nah itulah kegunaannya untuk melihat nanti 6 bulan berapa penurunannya, kemudian nanti 1 tahun berapa. Nah disitulah kita bisa menentukan kapan kita perlu membuat booster ya. Jadi terima kasih ada ilmu baru dari Dr. Dirga ya, kalau orang positif ya dok ya, pasca menderita COVID ya dok, sampai 8 bulan dia masih ada persistensi antibodinya ya dok. Nah ya terima kasih. Betul. Saya dapat pencerahan baru malam ini. Ya, jadi nanti semua vaksin yang dikembangkan belum ada yang tahu kapan bisa di booster lagi, belum ada, karena memang baru dikembangkan ya. Oke. Tentunya nanti kita akan memantau dan nanti hasilnya akan kita buat rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan ya, kapan harus di booster lagi. Silakan lanjutkan. Oke, jadi prinsipnya kita belum tahu berapa lama, tapi memang dalam konteks kedaruratan ini udah ada keamanan, efikasi, berarti sekarang kewajibannya kesegeraan, gitu dokter dan ibu ya. Jadi, nah, Dokter Dirga nih, ini banyak banget dok pertanyaannya. Saya tuh waktu ikut dialog interaktif sama dokter kemarin juga, ini pertanyaan ulang-ulang. Di forum screening itu dikatakan gini dok, yang divaksin itu nggak boleh yang terkonfirmasi atau positif COVID-19. Kalau di forum screening dok. Nah, pertanyaan adalah nomor 1, apakah yang terkonfirmasi COVID-19 kalau divaksin itu bahaya? Nomor 1. Kedua, nah, kalau misalnya nih di daerah pada nanya, apa kita jadi harus tes dulu nih dok? Jadinya, apa kita harus rapid test dulu? Kan banyak OTG nih. Kalau saya ternyata OTG terus divaksinasi, aman nggak dok? Atau bermanfaat nggak? Nah, silakan dok. Ya, jadi yang pertama kita masih harus tahu dulu apa alasan kenapa di Indonesia itu survivor COVID tidak termasuk target vaksinasi ya. Alasan utama sebetulnya adalah ini mengikuti etika penelitian, di mana uji klinis ya, uji klinis di Bandung ini memang sejak awal tidak melibatkan pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID, sehingga untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian, maka pada praktiknya juga mengikuti uji klinis tersebut. Itu satu ya. Yang kedua, kita juga bicara tentang stok vaksin yang terbatas. Teman-teman yang pernah kena COVID ini dianggap punya kekebalan. Oleh karena itu, vaksin diutamakan kepada mereka yang sehat, yang belum pernah kena COVID. Itu. Ya. Di luar negeri, ya, di Amerika, di Eropa, orang-orang yang pernah kena COVID juga divaksinasi. Karena vaksin yang dipakai di sana itu penelitiannya melibatkan ya atau tidak menolak pasien-pasien yang pernah kena COVID waktu uji klinisnya, sehingga datanya ada gitu. Nah, oleh karena itulah alasannya. Tetapi jangan dibalik ya, jangan dibalik. Tidak ada syarat orang harus PCR dulu atau cek antibodi dulu untuk vaksinasi. Itu tidak perlu. Seandainya ada yang pernah jadi OTG, kemudian nggak sengaja tervaksinasi, maka secara imunologi itu vaksinnya aman. Justru kekebalannya akan meningkat dengan vaksinasi ini. Demikian. Berarti OTG ini malah bonus dok ya? Iya, benar yang disampaikan oleh Dr. Dirga. Memang penelitian untuk Sinovac sendiri ini yang di Brasil maupun di Turki dia tidak mengeksklud orang yang bukan tidak mengeksklud, artinya begini, dia tidak melakukan screening bahwa yang ikut uji klinik harus yang negatif, ya
Ini ada satu poin positif sehingga kita mempunyai evidence bahwa pada orang yang positif dia aman diberikan vaksin ini, gitu ya. Jadi artinya kita nanti pada saat mendapatkan vaksinasi tidak perlu harus PCR dulu menyatakan negatif selama tidak bergejala gitu ya Dokter Dirga. Selama tidak bergejala, pokoknya apapun penyakit yang dialami kalau sedang akut, sedang bergejala nggak boleh. Mau COVID, mau hipertensi, mau penyakit yang lain, kalau sedang sakit nggak boleh intinya. Gitu. Harus fit gitu ya, karena mau ditingkatin kekebalannya. Sehat, iya. Oke, silakan. Mas Nova ada tambahan? Ini Mas Nova ada titipan nih, saya lempar ke Mas Nova pertanyaannya. Nanti buat Yuriska. Pertanyaannya, kapan nih gilirannya yang komorbid? Boleh Gitu. nyala sebentar ya? Itu Bu Rizka mau jawab pertanyaan di room chat, nggak bisa untuk satu-satu. Udah bisa Ibu di kolom chat? Bu Rizka tadi gimana Bu? Bisa. Iya. Saya Bisa Bu. Oke Akunnya deh. sama. Pertanyaannya adalah tentang komorbid nih. Pertanyaan Oke, nggak apa-apa. Lanjutin aja. komorbid. Untuk komorbid kapan gilirannya nih Dokter Dirga? Dengan komorbid ya. Sekali lagi informasi ini kan sifatnya dinamis ya, mengikuti perkembangan penelitian yang ada ya. Juknis yang ada saat ini itu sangat mungkin diupdate beberapa bulan ke depan gitu ya. Jadi memang untuk komorbid pada saat ini belum bisa dipastikan kapan boleh diberikan ya. Tapi kalau ada data yang baru itu sangat ditunggu. Berarti teman-teman yang ada komorbid harus memaksimalkan ini 3M ya, atau 5M kalau sekarang katanya. Ya. Tadi saya ngasih ke Mbak Anis patient information list-nya ya. Jadi itu yang sudah dirilis oleh Badan POM berdasarkan hasil uji klinik. Jadi apa perhatian yang untuk penerima vaksin ya, bukan pasien ya. Maaf, ini orang sehat ya, bukan pasien. Biasanya kalau obat namanya patient information list, tapi kalau ini penerima informasi untuk penerima vaksin. Kalau bisa diupload di chat Mbak Anis, karena saya nggak bisa ngupload, nggak tahu saya yang gaptek atau gimana. Saya nggak bisa itu. Amru tolong dilihat di chat saya WA, itu ada saya kirim materi yang untuk diupload. Tolong dikirim. Baik. Itu Di WA Bu ya. Baik. ada sudah dan bisa di download di websitenya Badan POM. Apa ya? Bentar, nggak hafal. Oke, sambil nunggu Bu Rizka, nih Dokter Dirga. Ini banyak dokter-dokter yang sangat hati-hati nih Dok sama urusan do and don'ts nih ya, kontraindikasi. Ini ada yang nanya nih Dok. Kalau di Juknis kan tekanan darahnya lebih dari sama dengan 140/90 Dok untuk tidak diberikan. Nah ini tekanan darah sistoliknya aja atau diastoliknya juga? Ini dan atau pertanyaannya gitu Dok. Iya, dan atau ya sebetulnya ya. Jadi kalau salah satu terpenuhi 140 atau di atas 90 memang rekomendasinya adalah ditunda gitu. Tunda vaksinasinya. Iya. Oke. Nah, teman-teman Dok, ada lagi nih. Kayak tadi abis dokter bilang katanya yang kalau penyintas survivor di vaksin itu makin tinggi, ada yang nanya Dok. Nih, titer bodinya tinggian mana Dok? Penyintas COVID sama yang divaksinasi COVID. Ya. Kita masih harus lihat lagi nanti datanya ya setelah uji fase 3 selesai ya juga, karena gini, kalau kita bicara vaksin secara umum ya, bukan hanya vaksin COVID, itu ada vaksin-vaksin yang menghasilkan kekebalan jauh lebih baik daripada infeksi alamiah ya, contohnya vaksin HPV ya, kemudian vaksin tifoid ya. Sebaliknya juga ada vaksin-vaksin yang kekebalan alamiahnya itu lebih baik daripada vaksinnya. Oleh karena itu ini belum bisa dijawab sekarang gitu. Oke, tapi tetap ini menjadi salah satu upaya perlindungan Dok ya, berarti. Ya, jelas. Silakan Mas Nova. Tampung lagi. Banyak banget ini. Dan sebagian tadi yang saya mau tanya sebenarnya sudah terjawab lah ya, itu bagaimana. Kemudian mungkin ini Bu Rizka terkait dengan masalah suhu ya dalam vaksin
yang nanti salah satunya kan Pfizer punya ya. Ini juga ada pertanyaan concern bahwa kan tidak semua daerah atau dinkes dan puskesmas punya cold chain yang demikian suhu ekstrim gitu ya. Itu nanti gimana ya rekomendasi Badan POM dalam hal distribusi untuk vaksin khusus ini? Karena kalau kita tahu bahwa walaupun efektivitas tinggi, kalau nanti di tangan terimanya rusak itu juga nggak ada efek gitu. Iya, itu adalah salah satu pertimbangan kenapa kemarin kita belum ya, bukan tidak ya, tapi nanti kita juga akan menggunakan vaksin Pfizer, tetapi belum karena kesiapan infrastruktur untuk pendistribusian vaksin. Kita tahu untuk vaksin yang suhu 2-8 saja kita juga membutuhkan cold room yang cukup besar, banyak ya, besar ya kapasitasnya. Bahwa kemarin pada saat pendistribusian ada satu daerah yang ternyata begitu sampai nggak cukup cold room-nya gitu ya. Jadi ini juga menjadi pertimbangan karena justru sekarang gini ya, kami sekarang sudah melewati nih masa sulit untuk mengevaluasi ya, uji klinik, menghasilkan data, menghasilkan evidence untuk dapat menyetujui vaksin. Nah, sekarang titik kritisnya adalah pada saat pendistribusian ini, kalau sampai rusak, apapun yang kita hasilkan kemarin, mau kita inspeksi GMP, mau kita uji klinik dengan baik, kalau vaksinnya itu mutunya nggak bagus, akan tentunya berakibat yang fatal juga. Ya, bisa jadi KIPI itu terjadi karena mutu vaksin yang rusak karena penyimpanan atau pendistribusian yang tidak baik. Nah, ini sekarang tugasnya teman-teman nih yang apoteker di pelayanan, ada yang ikut enggak nih kegiatan malam ini? Mungkin Mbak Anis bisa menggerakkan teman-teman apoteker yang di pelayanan. Bagaimana menjaga mutu vaksin. Nah, ini masih 2-8. Belum nanti kalau kita harus mendatangkan yang minus 70 tadi. Ya. Nah, ini tentunya memang akan dipikirkan ya oleh pemerintah bagaimana menyiapkan sarana pendistribusian yang minus 70 tersebut. Mungkin hanya diprioritaskan dulu daerah-daerah yang mampu untuk menyediakan ya di provinsi. Tapi ya, sudah mulai disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi sekalian nyinggung ya, jadi teman-teman yang mengawal di distribusi itu di sarana pelayanan kesehatan, jangan jangan lengah untuk memantau suhu terus ya, suhu penyimpanan, bagaimana memonitor suhu penyimpanan, jangan lupa memonitor dan sebagainya ya, atau gensetnya tersedia atau enggak. Aduh, saya sudah membayangkan aja bagaimana sulitnya kita mendapatkan, terus nanti pada jalur distribusi ada miss gitu ya, sayang sekali gitu. Iya, gitu Mas Nova. Oke, baik. Memang dari teman-teman apoteker sendiri sekarang pun sedang bekerja keras ya, terutama yang puskesmas, mengawal rantai dinginnya sampai memonitor suhunya. Ada satu teman relawan di Daga pun juga yang sering update tuh vaksinnya yang dari puskesmas suhunya berapa dikirimin gitu ya. Bahwa untuk kepastian mutu ini sangat penting sampai di tangan user ya. Iya. Karena kalau mutunya rusak turun, tentunya berakibat pada keamanan vaksinnya dan khasiatnya juga pasti ya. Sekarang 15 juta sudah datang, sebentar lagi ada 11 juta dosis ya. Tujuannya untuk segera kayaknya ada yang raise hand juga mesti diperhatikan ya Mas Nova dan Mas Sama. Kita lanjut aja ke dokter siapa tadi ya yang Arif Nuruddin. Arif Nuruddin, SPPD konsultan. Silakan dok. Logi. Monggo silakan. Ya, baik. Terima kasih. Saya mau tanya ke Dokter Dirga ini dok. Jadi kan banyak kasus-kasus yang dia sebetulnya punya komorbid, tetapi belum ketahuan itu komorbid. Misalnya pada pasien-pasien dengan autoimun dok. Autoimun itu kadang-kadang cuma mengeluh pegel-pegel lindu-lindu, tapi belum sampai pada pemeriksaan bahwa dia autoimun. Kalau tiba-tiba divaksin, tidak diketahui bahwa dia autoimun, apakah ada efek buruk ataukah hanya flare up dari autoimunnya saja yang terjadi?
Kemudian pada pasien diabetes juga gitu kan, banyak orang yang mungkin dia punya diabetes tapi tidak pernah kontrol karena baik-baik saja gitu. Ketika divaksin ternyata habis itu dicek gulanya ternyata 300 gitu. Apakah ada efek samping yang berat ataukah hanya tidak efektifnya saja si vaksin tersebut karena ada daya tahan tubuh yang tidak maksimal gitu, Dok? Saya kira itu. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dr. Arif, senior saya ini ya. Jadi kita kalau bicara vaksin itu memang ada dua. Pertama, kita bicara aturan secara regulasi ya. Nah, itu wilayahnya bagiannya BPOM ya, Kemenkes. Tapi kemudian kita juga bicara secara keilmuan dari segi vaksinologinya, imunologinya seperti apa ya. Jadi Dok, kita tahu bahwa semua vaksin COVID ini termasuk Sinovac ini adalah vaksin mati Dok. Ya, itu satu. Vaksin mati itu sebetulnya sangat aman gitu ya. Tapi memang kenapa ini nggak boleh, itu nggak boleh, lebih karena keterbatasan data, Dok. Gitu. Tadi pertanyaannya untuk yang autoimun ya, memang autoimun kemungkinan terburuknya adalah dia bikin flare up, sehingga tentu itu adalah keputusan di lapangan ya, yang menyuntik. Apa kalau emang ini yakin ya, ini ke arah autoimun ya, silakan ditunda. Tetapi secara vaksinologi, secara imunologi Dok, kalau sebetulnya autoimunnya tenang, sekalipun SLE ya, lupus yang terkontrol, RA yang terkontrol, itu tidak ada masalah Dok. Ya dengan vaksin ini sebetulnya gitu. Terus juga begitu pun dengan diabetes ya. Nah, diabetes juga walaupun kita harus ikuti juknis ya, bahwa disebutkan kalau terkontrol boleh, tapi kalau tidak terkontrol mesti ditunda ya. Tapi sebetulnya worst case nih, kalau kita di perifer di puskesmas nggak bisa cek gula darah, dia ada sakit gula, seandainya tidak sengaja tervaksinasi ya, tapi kalau sengaja nggak boleh, karena BPOM udah bilang diabetes ini terkontrol nggak boleh. Tapi kalau tidak sengaja tervaksinasi itu nggak apa-apa Dok. Sebetulnya demikian dari segi keilmuan. Ya, saya setuju Dok. Karena memang ada beberapa yang dia merasa bahwa HbA1c-nya sudah di bawah 7,5 ini, tapi kenapa di juknis tetap tidak boleh gitu kan? Padahal sementara dari rekomendasi POPD kan di bawah 7,5 sudah diperbolehkan sebenarnya Dok ya. Iya Dok. Tapi tetap Dok, kita ngikutinnya juknis itu biasanya turunan dari EUA-nya Badan POM ya. Sedangkan kalau PAPD itu sifatnya hanya kajian Dok, kajian ilmiah yang bisa dimanfaatkan oleh stakeholders yang lain. Tapi di lapangan kita ikutnya juknis atau tadi dari BPOM ya tadi Dok, gitu Dok. Baik, terima kasih Dok, setuju sekali Dok. Terima kasih Dok. Terima kasih Dok. Ya Dok. Ya mungkin ini lanjut ya Dr. Dika, ini ada pertanyaan. Kalau ada penerima vaksin Sinovac kemudian sebelumnya sudah disuntik vaksin lain, misalnya vaksin PP, jika harus ditunda vaksin Sinovacnya berapa lama untuk itu? Ya, dari sisi regulasi dari BPOM Bu Rizka ada atur nggak Bu ya soal yang apakah harus ada jeda dengan vaksinasi yang lain? Oh iya. Silakan Bu. Secara umum tidak ada ketentuan itu, karena tetapi tentunya tidak tidak berdekatan dengan vaksinasi yang lain Dok, tidak berdekatan. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab karena dalam uji kliniknya kita tidak mengeksplor. Nanti saya akan sampaikan bagi masukan dokumennya. Saya boleh menambahkan ya, sekali lagi kalau kita bicara tentang pemberian vaksin kemudian obat itu ada dua hal ya. Satu secara regulasi itu diketahui dari data-data penelitian ya. Tadi pertanyaannya apakah vaksin ini boleh diberikan dalam waktu tertentu dengan vaksin lain ya. Nih, ini secara imunologi itu tidak ada masalah. Kenapa? Ini adalah vaksin mati. Jadi teman-teman, vaksin itu ada dua. Ada vaksin mati, yaitu yang mengandung virus atau bakteri yang mati. Ada vaksin hidup yang mengandung virus yang dilemahkan tapi masih hidup. Nah, ini yang banyak aturannya ya, yang nggak boleh ini, nggak boleh itu adalah vaksin hidup. Contohnya vaksin MR, vaksin BCG, vaksin varicella atau cacar air ya, vaksin yellow fever. Itu banyak ada diatur soal jedanya mesti begini ya. Tetapi untuk vaksin mati sebetulnya tidak perlu ada jeda khusus. Ya, contoh aja, misalkan mau umroh kan kalau umroh wajib vaksin meningitis. Hari ini Anda vaksin meningitis itu vaksin mati.
terus besok lupa, aduh aku lupa kemarin mau menyusulkan vaksin influenza. Influenza juga vaksin mati. Jadi hari ini vaksin meningitis, besok vaksin influenza itu boleh, karena dua-duanya adalah vaksin mati. Sebetulnya begitu, jadi dari sisi keilmuan gitu ya. Ya, demikian. Oke, Mas Nova, ini ada pertanyaan nih, Dok. Pertanyaannya nih, kalau bila tidak sengaja tervaksinasi, kok tidak sengaja ya? Padahal sistemnya ya. Ada kejadian tidak diinginkan nih, KTD. Nah, ini nakes dilindungi dari segi hukum tidak nih? Jadi nakes-nakes ini kayaknya sangat hati-hati nih, Dok, dengan vaksin. Ya. Kalau ada KTD, boleh Dok dijawab. Nanti ada regulasi juga, Dokter Rizka boleh. Teman-teman, vaksinasi ini kita udah lakukan udah lama banget ya, udah puluhan tahun gitu. Jadi bukan sesuatu yang baru, bahwa sekarang ada vaksin yang baru, iya, ya, ada penyakit yang baru, iya. Tetapi jangan terlalu ketakutan ya atau defensif ya. Tetap di lapangan pegangan kita adalah juknis dari Kementerian Kesehatan, karena itu sebetulnya sejalan dengan aturan yang diturunkan dari BPOM ya. Jadi selama teman-teman di lapangan mengikuti juknis, menyuntikkan dengan prosedur yang benar ya, kemudian teman-teman apoteker itu menyimpan vaksinnya dengan benar ya, pokoknya nggak ada error sama sekali, itu tidak perlu khawatir. Anda sebagai petugas kesehatan, sebagai vaksinator itu dilindungi kalau seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Oke, ini saya juga ngutip nih, kemarin di dialog interaktif sempat disebut nih, Dok, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014. Udah ada sebenarnya payung hukumnya ya tentang tenaga kesehatan selama secara SOP clear. Juknisnya juga sudah saya kirim kawan-kawan sekalian. Nanti bisa dibaca. Itu pegangannya, Dok, ya pokoknya ya. Apapun itu pegangannya juknis itu ya. Mau kemana-mana itu. Oke, baik. Nah, sama ada pertanyaan lagi nih, Dok. Ah, ini agak kritis. Kenapa suntiknya intramuskular, Dok? Kenapa suntiknya intramuskular? Iya. Itu maunya adalah dipunya mungkin maunya. Sama satu itu, Dok. Kedua, kenapa suntiknya di sini? Kenapa katanya nggak di bagian bokong katanya gitu? Oke. Itu pertanyaan. Itu semua ada penjelasannya ya. Jadi selama ini kita tahu kalau vaksin mati itu memang paling efektif disuntikan secara intramuskular sebetulnya. Ya, itu nanti panjang berkaitan vaksin itu saat disuntikan kan ada antigen. Nanti berkaitan dengan ada sistem antigen presenting cell, lalu ada kaskade imunologi segala macam ya, tapi itu reaksinya paling efektif kalau disuntikan intramuskular. Sebaliknya kalau vaksin-vaksin hidup disuntikannya biasanya subkutan atau intradermal ya. Jadi memang hampir semua vaksin COVID ini disuntikan secara intramuskular. Yang kedua, tidak boleh ada vaksin yang disuntikan di bokong. Tidak boleh ya. Itu salah tuh. Kalau dulu kan kita sering waktu kecil mungkin ada yang pernah suntik di bokong ya. Kenapa? Karena kalau suntik di bokong itu absorpsinya ya, penyerapan vaksinnya itu jelek.
Oleh karena itu, kalau intramuskular cuma 2 lokasi yang diperbolehkan. Yang pertama disebut sebagai deltoid ya, di lengan. Ini pada orang dewasa. Kalau pada anak-anak di daerah paha sini ya ngomongnya gitu. Jadi tidak boleh ada vaksin apapun yang disuntikan di bokong. Demikian. Oke, clear. Silakan Mas Nova. Lanjut. Tambah gede bokongnya kali ya. Nggak lagi, nggak mungkin masalah etis ya kalau udah di bokong. Oke. Ada lagi nggak Mas Basra? Ini sebenarnya ada banyak pertanyaan-pertanyaan klinis dok sebenarnya nih, tambahan mungkin ya. Kalau trombositnya 50.000 boleh divaksin nggak dok? Kalau HBsAg-nya positif nggak boleh dok ya? Trombosit 50.000 tunda ya. Itu cari tahu dulu itu kenapa. Jangan-jangan demam berdarah lagi aktif ya. Jangan-jangan ITP ya, penyakit trombosit tunda, itu kelainan darah. Jangan. Yang kedua, HBsAg positif. Yang dilarang adalah penyakit, yang ditunda adalah penyakit liver kronik. Ya. Jadi nanti teman-teman di lapangan saat screening dilihat aja. Dengan HBsAg positif, lihat aja kan kita tahu kalau orang yang sirosis seperti apa. Ya, badannya kuning, kemudian perutnya besar, nah itu jangan disuntik. Tapi kalau sekedar HBsAg-nya positif, tapi kemudian secara klinis dia baik, nggak ada keluhan semua, itu boleh disuntikan, tidak ada masalah. Ya, gitu. Oke. Baik, Mas Nova, Dokter Dirga, Bu Rizka. Mas Paripurna nih Mas, yang komorbid kapan gilirannya itu di barang tadi sudah dijawab Ibu, ada tahapannya nanti. Pertama nakes, habis itu pelayan publik. Kedua pelayan publik Bu Rizka ya. Kedua pelayan publik, ketiga nanti kelompok dengan klaster resiko tinggi ya, terakhir baru seluruh masyarakat. Targetnya berapa Bu Rizka? Target kita nih se-Indonesia berapa yang harus divaksin? Targetnya 70% dari penduduk ya. Main pertama ya, tapi mungkin harus dikalkulasi lagi ya dengan perkembangan. Kan target untuk mencapai herd immunity itu ada perhitungan RO-nya juga efikasi vaksinnya yang digunakan ya. RO-nya itu tingkat penularan ya, tingkat penularan ya. Para dokter nakes ya, saya share website kita pionas.pom.go.id. Dokter bisa mendownload informasi yang terkait dengan vaksin ini tadi yang didiskusikan bersama Dr. Dirga tadi terkait dengan kontraindikasi. Sebetulnya yang kontraindikasi hanya 2. Yang pertama adalah orang dengan riwayat alergi vaksin apapun, karena biasanya pembawanya alerginya bukan hanya pada vaksinnya, tapi juga pada adjuvan atau pembawanya vaksin yang biasanya sama. Jadi kalau sudah pernah ada riwayat alergi terhadap vaksin, sebaiknya tidak. Kemudian yang kedua adalah imunodefisiensi primer. Jadi kalau autoimun, kalau dia tidak dalam kondisi buruk ya, dia boleh saja. Orang HIV dengan imunitas yang rendah tidak boleh, tapi kalau dia orang HIV dengan CD4-nya sudah termaintain bagus, ya boleh-boleh saja dapat. Orang HIV nggak kontraindikasi untuk dapat. Begitu juga yang autoimun juga tidak kontraindikasi untuk dapat. Selama menurut justifikasi dokter itu termaintain dengan aman ya, bisa diberikan. Orang cancer dengan imunokompromis juga boleh diberikan. Selama dia tidak dalam kondisi imunokompromis ya. Garis besarnya fit gitu ya, Dokter Dirga, Bu Rizka ya, harus fit ya, pokoknya. Ya. Jadi sekali lagi ada 2 hal ya, ada kontraindikasi. Kontraindikasi itu mutlak ya, mutlak dilarang, nggak boleh diberikan. Tadi Bu Rizka udah bilang ada 2 hal ya. Tapi yang sisanya lebih kepada precaution sebenarnya, mesti hati-hati ya, mesti hati-hati gitu, itu aja. Nah di dalam penjelasan kami di Factsheet ya, jadi kami punya 2 penjelasan. Yang tadi yang di-share di chat itu adalah untuk penerima vaksin adalah masyarakat ya. Yang satu lagi namanya Factsheet itu untuk tenaga kesehatan. Monggo bisa di-download di website kami ya, pom.go.id ya, pionas.pom.go.id.
bisa Oke. di-download untuk para dokter. Karena kalau orang awam membaca itu nanti malah jadi misleading nanti. Ya, karena memang di situ ada semua informasinya terkait dengan tadi itu frekuensi efek samping dan sebagainya, ada semua. Memang harus Oke, transparan ya, mantap semua data-data itu sekali. harus transparan. Termasuk efek samping juga, sehingga para Karena lawannya dokter bisa hoax ya. memprediksi, oh iya ini ada efek samping ini. Kayak efek samping yang lapar terus, tadi Dr. Dirga bilang lapar. Ngopi terus ya. Itu aneh Ibu ya. Nah, Dokter Dirga, Mas Nova, Bu Rizka, jadi sebetulnya ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya tadi nggak berjawab nih, bicara tentang hoax. Nah, kita dari teman-teman nasional semua ini hasil kerja sama-sama ini punya fitur Bapak Ibu semua yang bisa dipakai sebenarnya di mana ya? Sorry. Saya bukakan di sebentar. Fiturnya ini adalah fitur untuk melawan hoax dengan praktis dan gratis. Jadi ini gratis. Kemarin banyak banget kan hoax beredar waktu Pak Jokowi habis disuntik ya. Iya. Botolnya palsu ya. Bagus ya. Iya. Iya. Nah, ini kita punya fitur yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu semua. Nah, Dokter Irga dan Bu Rizka juga bisa nanti nih mengendorse ini praktis dan gratis. Oke. S.id/info vaksin. Nanti ada hoax checker gitu ya, search engine yang nanti bisa dipakai oleh seluruh masyarakat secara gratis. Nih, sambil saya tadi bukain website yang disampaikan oleh Bu Rizka, pionas.com.id ya. Ini salah satu akses untuk melihat. Nanti patient profile semua di sini ada Ibu ya? Ya, ada di bagian nanti ada vaksinnya. Bu, cari ininya. Sebentar. Nah, loh, kok saya sendiri? Saya sendiri. Tadi kalau Pionas kan banyak banget. Saya tadi lagi cari yang benar-benar langsung gitu. Oke, bentar. Oke. Nanti kasih carikan. Nanti saya cari. Kita obat baru. Langsung aja, Mas. Yang mana? Slash apa, obat Ibu? baru Coronavac suspensi injection gitu, langsung diketik aja ininya. Bentar, saya cari. Coronavac. Oh, saya ini orangnya gaptek banget. Saya paling tidak suka hubungan sama hal-hal yang. Ini saya kirimin langsung linknya ya. Oke, silakan kirim dulu. Mbak Anis, saya WA ke Mbak Anis, mungkin bisa di-share ke Mas Nova ya. Iya. Coba ini kalau diklik yang ini langsung keluar tuh, Mbak. Itu langsung tuh. Nah, ini betul. Oke, ini itu. Itu ada profilnya ya. Jadi ada vaksin for healthcare provider. Atas dan untuk pasien ya. Satunya yang informasi produk untuk pasien. Nah, ini untuk dokter. Oke, nanti saya kirim. Oke, ini buat dokter. Kalau yang ini untuk penerima vaksin atau orang penerima vaksin. Oke, wah ini menarik sekali nih. Berarti sebenarnya informasi-informasi itu udah ada. Biar dipelajari. Gampang berarti. Ini dipublish berdasarkan hasil uji klinik dan memang yang disampaikan oleh ini ya industri farmasi pengembangnya dan sudah kita review. Clear. Oke, mantap sekali Bu Rizka. Berarti teman-teman yang ada di sini nanti bisa download ya. Jadi nanti bisa di-share. Monggo dokter menggunakannya. Saya kirim linknya udah ada di grup tadi ya. Udah Mas Nova ya. Udah ada di grup ya. Oke, nah balik lagi ke yang tadi sambil yang ini ada fitur tambahan nih dari Badan POM sudah mengeluarkan. Nah, Bapak Ibu semua, nanti kalau bingung nih sekarang banyak banget ada hoax sana sini, gimana cara klarifikasinya tapi nggak so pinter gitu, nggak pengen kelihatan paling benar gitu, karena kan malesnya kalau lawan hoax itu satu ya, hoax itu emosional gitu ya, harus lawannya gimana nih biar saya bisa menegur teman saya, keluarga saya, atau memberikan referensi yang baik. Silakan Bapak Ibu bisa buka di s.id/info vaksin. Ini website gratis dan praktis, ada banyak fitur sebenarnya, buku saku, ada referensi video edukasi gratis. Nah, yang bisa Bapak Ibu gunakan ini kita kasih cuma-cuma nih, adalah search engine atau fitur mencari hoax. Misalnya saya ambil contoh ya, saya tulis Sinovac gitu ya. Nah, nanti keluar tuh hoax apa aja yang tentang Sinovac. Oh, misalnya
kemasan Sinovac nggak pakai ampulan gitu kemarin ya beritanya. Nah, ini bisa langsung di search. Nah, ini kan ada nih yang kemarin ya beritanya viral ya. Masuk ke WA ya kan, grassroots ya. Nah, Bapak Ibu semua nanti bisa langsung search tuh di sini. Wah, tadi saya dapat berita dari grup keluarga dari bude saya. Ini saya cari tok. Nah, dapatnya ini. Kasih linknya, kirim ke grup. Bapak Ibu itu hoax. Mantap. Gitu. Mantap kan? Jadi Iya ya. capek kan kalau kita 24 jam harus zoom gini sama Dokter Dirga sama Bu Rizka ya. Harus zoom satu-satu. Jadi kita berikan fitur yang praktis dan gratis yang bisa menjadi senjata dari kita semua dalam melawan hoax yang beredar di masyarakat. Karena kenapa? Karena kita udah buktikan ya, dokter dari hasil uji klinis aman udah, manjur ya, efikasi udah, ya kan? Ketentuan udah ada. Terus apalagi gitu ya? Masih aja yang bikin orang ragu itu, kita kasih lagi nih hoax busternya. Sekian dari saya selingan, Mas Nova. Ya, ini lanjutkan. Mas, karena yang paling masalah itu sebenarnya infodemik sebenarnya, selain masalah pandeminya ya, infodemiknya ini yang pusing. Semua kesehatan mental kita terganggu ini dengan informasi. Ya. Jadi ini ada tips yang bagus ini ya, kita sudah sebarkan di grup relawan juga untuk bisa dipakai ya, digunakan tools ini sangat cepat gitu ya, bisa kita monitor. Jadi sebenarnya sederhana ya teman-teman, bahwa kita itu kalau dari dulu sakit gitu ya, obat kita masyarakat kan pernah nanya ya, sudah punya izin edar, yang penting aman semua gitu ya, nggak pernah menanyakan ini bahan baku dari mana, ada dari Cina, dari India gitu ya, nggak pernah ditanyain. Nah, kali ini aja semua ditanya. Iya. Padahal mungkin Dokter Dirga juga tahu ya, bahwa vaksin-vaksin yang lain ya di luar vaksin COVID ini ada loh yang efikasinya cuma 45% bisa kita setujui kalau memang belum ada. Vaksin dengue itu nggak ada yang tinggi efikasinya. Tapi kita setujui nggak masalah gitu kan. Seperti tadi, vaksin paradigmanya beda dengan obat. Kalau obat itu jelas harus mampu menyembuhkan gitu. Karena yang dikasih orang sakit, kalau nggak sembuh bahaya, bahkan bisa meninggal. Tapi kalau vaksin kan diberikan kepada orang sehat gitu. Jadi Dokter Dirga mengatakan kita punya kesempatan 65% untuk terlindungi gitu. Even yang 90% efikasinya, kita masih punya kesempatan 10% tidak terlindungi kan. Jadi sama-sama punya beresiko dan kita nggak tahu kita masuk kelompok yang mana, yang terlindungi apa yang tidak terlindungi. Jadi itu yang penting ya, kita menggaungkan paradigma efikasi itu bukan seperti obat vaksin itu. Ya, oke. Jadi itu teman-teman yang ikut hadir saat ini, apalagi yang di awam ya. Jadi sebenarnya stop dengan pusing, dengan ingin tahu lebih lanjut, lebih yang rumit sebenarnya buat teman-teman awam. Jadi sebenarnya sekarang ikuti aja yang nanti sudah diarahkan, dan yang penting kan semua dengan adanya EUA ini, keamanan, mutu, kemanfaatan sudah clear. Jadi nggak usah ditanyakan lagi ya, nggak usah pusing dengan apa gitu, terus efektivitas berapa persen, tidak perlu. Jadi sebenarnya nanti tinggal ikutin aja panduan siap vaksinasinya dengan yang tersedia vaksinnya. Ya, saya kirim lagi nanti. Ini saya kirim lagi ke grup. Baik, Dokter Dirga ada tambahan dok? Closing statement sama Bu Rizka mungkin, Mas Nova ya, terakhir ya. Gitu sih, closing statement dari Dokter Dirga dan saya ya. Rizka. Ya, baik teman-teman semua. Vaksin yang ada saat ini adalah vaksin Sinovac ya, produksi Sinovac. Dan secara bertahap nanti juga akan ada vaksin-vaksin yang lainnya ya. Saya menekankan bahwa vaksin merek apapun ya yang telah mendapatkan izin ya EUA atau approval dari Badan POM itu dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya ya. Itu sudah selesai, sudah tuntas, itu nggak perlu ragu. Tetapi pada situasi pandemi seperti sekarang, sebaiknya kita gunakan vaksin yang lebih dulu tersedia. Ya, karena sekarang ada tuh, saya nggak mau disuntik yang 65, nunggu yang 90 gitu. Padahal kita nggak tahu yang 90 itu adanya kapan gitu ya. Nah, jadi udah saat teman-teman mendapatkan jadwal atau giliran untuk vaksinasi, gunakan vaksin apapun yang duluan tersedia dan dapat izin dari BPOM ya.
dan kita yakini betul ini vaksin ini aman, efektif, dan dapat sertifikat halal dari MUI ya untuk Sinovac. Demikian mungkin. Oke, mantap. Silakan Bu Rizka. Ya, monggo. Sisi kanan ya dari sini. Iya, terima kasih. Ya, kami menyampaikan ya kepada teman-teman dokter, nakes, dan juga masyarakat bahwa dengan melakukan kajian ini, pada saat kita memberikan EUA, kita melakukan tanggung jawab untuk menjamin bahwa vaksin ini aman, berkhasiat, dan bermutu. Dalam konteks vaksin ini digunakan dengan baik dan benar. Jadi kalau untuk masyarakat, yang selalu saya himbau kepada masyarakat untuk menyampaikan kepada dokter terkait dengan riwayat penyakit dan kondisi kesehatannya, kemudian juga memastikan bahwa kondisinya dalam kondisi fit pada saat menerima vaksin tersebut, ya, karena bagaimanapun juga meskipun kecil pasti ada risiko efek samping yang mungkin terjadi dan akan menjadi lebih berat manakala dia sedang dalam kondisi sakit. Kemudian juga yang untuk masyarakat ini yang mungkin Dokter Dirga ya, kita belum lihat nih compliance dia untuk datang kedua kalinya nih. Ini juga tantangan buat nakes semua bahwa mengencourage orang untuk datang untuk yang kedua kalinya. Nah ini yang kalau misalnya itu tidak dilakukan, waduh ini kan sangat sia-sia sekali ya usaha-usaha kita, karena dia efektivitasnya memang terbentuk 14 hari setelah penyuntikan kedua, itu tinggi-tingginya antibodi itu di situ. Nah ini tantangan buat kita semua ya, bagaimana supaya semua orang, mungkin kalau nakes masih belum sulit ya, sekarang ini masih termin pertama nakes masih belum sulit, tapi pada saat masyarakat nanti, bagaimana mereka comply untuk datang yang kedua kalinya. Mungkin itu saja Mas Basra, Mas Nova, ya. Mbak Anis. Oke, makasih banyak Ibu, dan itu semua dikemas dalam protokol kesehatan tetap harus jalan ya. Jadi nggak boleh lewat, karena tadi ada 35, 90, ada peluang-peluang. Memang secara prinsip vaksin itu tidak hanya mencegah penularan, tapi juga mencegah sakit berat gitu. Kalau saya kutip Dokter Dirga sering bilang itu ya. Jadi protokol kesehatan tetap harus jalan, teman-teman semua. Jangan terlalu optimistis, tapi juga jangan terlalu pesimistis gitu ya, dengan adanya barang-barang ini. Baik, Mas Tova, silakan terakhir. Dari saya cukup. Baik, begini. Jadi kita punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi tugas kita adalah sebagai masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 3M. Ya, ada pemerintah, ada punya tugas menerapkan 3T-nya yang harus diperkuat lagi sekarang. Dan sekarang sedang menjalankan program vaksinasi nasional demi kita mendapatkan herd immunity atau kekebalan bersama ya. Jadi ini tugas bersama sebenarnya untuk kekebalan masyarakat atau negara kita, karena kita semua harapannya adalah mau beraktivitas seperti dahulu ya. Jadi kita harus sama-sama nih mensukseskan, kalau nggak ada kejadian nih yang dan makin lama gitu ya. Dan kita makin pusing dan ada yang ingin ketemu dengan mungkin kakek neneknya, ada yang ingin ketemu, pengen jalan-jalan, ada yang ingin apa lagi, usaha dan sebagainya. Kalau ini tidak tercapai, kita semua yang menderita sebetulnya. Jadi ini sebenarnya harapan, ada titik harapan ya dengan vaksinasi ini, tapi tetap kita tidak tinggalkan 3M dan 3T-nya ya, itu mungkin yang kita harus ingat sama-sama. Oke.